Selamat pagi semuanya. Wow, ini apa ya? Ternyata berdiri di sini itu sesuatu yang wow, karena kayak it's been a while kita ngomongnya cuma lewat apa gadget kan, jadi kita lihatnya screen to screen, tapi ini ketemu orang lain kayak wow. Apakah kalian sudah merasa terbiasa dengan all the masker things? Siapa yang sudah terbiasa? Sudah terbiasa ya. Joshua anakku itu kalau mau keluar rumah dia tahu dia harus pakai masker. Jadi kayak dia tidak merasakan bisa main di luar lagi tanpa masker, jadi dia sudah tahu kayak kalau mau keluar tuh dia ambil masker sendiri. Dia kalau mau pergi melarikan diri dari rumah dia cari maskernya sendiri, dia ambil terus dia pergi. Dan dia tidak lepas-lepas masker. Jadi welcome to the new world. I mean, ya. Yeah. Saya mau melanjutkan tentang tema kita intimacy with God. Menurut kalian yang paling tahu Ciknat siapa? Hah? Jawab toh. Ini boleh ngomong kan pakai masker kan? Ko Yung Yung. Siapa yang bilang yang paling tahu Ciknat? Ko Yung Yung angkat tangan. Cuma satu. Yang lainnya jawab apa? Kalau kalian udah angkat tangan berarti kalian harus menjawab. Siapa Vanuel? Tuhan. Siapa? Aku Vanuel siapa? Oh, Sharon. Jesus. Siapa Betsy? Hah? Tuhan. Oh, siapa yang bilang kau yang paling tahu Ciknat? Tuhan angkat tangan. Yang udah angkat tangan siapa ya? Siapa Alice menurutmu? Oh, kamu angkat tangan. Oh, enggak kelihatan. Mami yang Ciknat? Enggak. Sudah hidup terpisah dari berapa tahun ya, Yang? 7 tahun. Yang paling tahu Ciknat, ya, Tuhan paling tahu saya. Tapi yang paling tahu manusia yang paling tahu saya selain Tuhan, Oh Yung Yung. Kenapa? He's my husband, we live together. Terus selain dia siapa? My office mate, teman kerjaku. Mungkin kalau kalian your friends, your best friends forever. If BFF, if not enough. Jadi kayak orang yang kalian spend time most. Bukan cuma spend time physically. Karena suatu saat saya pergi jalan-jalan sama sepupu-sepupuku, terus kita makan bareng. Terus ada bule datang kayak gini. Your guys' Asian are so funny. You're sitting together in a table but you're looking on your phone. Everyone's looking on their own phone. Terus dia pergi kayak gitu. What the heck is going on? Bukan cuma physical dekat kayak gini, tapi terus kalian sibuk sama diri kalian sendiri. Orang-orang yang kayak gitu enggak akan pernah tahu kalian. Mungkin kalian bisa bilang kalian serumah sama orang tua kalian atau sama adik kakak kalian. Tapi kalau kalian enggak pernah ngobrol sama mereka, kalian enggak pernah ngomong sama mereka, kalian enggak pernah mendengarkan mereka, kalian enggak mungkin deket dong. Ya kan? Karena saya punya contoh nyata. Keluarga suamiku. Jadi waktu sebelum Yuyun menikah, di rumah Yuyun kan banyak orang ya. Saking banyaknya orang, terus kalau ditanya kayak, loh Yuyun kemana yang adik? Yuyun kemana ya? Boh, enggak tahu. Loh yang ini kemana ya? Boh, enggak tahu. Terus kayak, what? You're living on the same. Kalian tinggal di rumah yang sama, tapi kalian enggak ngerti what happened. Itu yang saya mau ngomong tadi. Siapa orang yang paling dekat sama kita itu bukan orang yang cuma physically dekat kalau zaman sekarang. Kalau dulu mungkin semuanya physically dekat itu dekat karena enggak ada gadget yang menjauhkan yang dekat. Tapi kalau sekarang siapa yang kalian sering ngobrol? Siapa yang kalian sering dengerin ceritanya? Siapa yang kalian sering sharing your life? Kalau saya, suami saya, kalau ada apa-apa ya ke dia. Dia ya ke saya, kayak gitu kan. Sama kayak Tuhan. Sama kayak Tuhan. Intimasi kalian sama Tuhan itu bukan cuma terjadi satu kali waktu kalian terus, oh aku terima Tuhan, dilawat Tuhan, gelebak di gereja terus finish. Itu enggak happen kayak gitu. Jadi kalau kalian pernah experience di jamah Tuhan, itu tidak berhenti sampai di situ. Jadi jangan merasa kayak, oh aku sudah, and then I'm stop. Atau, oh aku enggak mungkin bisa kayak gitu kalau enggak di gereja, kalau enggak didoain orang. Enggak, karena kalian sudah dengar banyak kesaksian dari teman-teman kalian yang mengalami Tuhan bukan di gereja.
bukan didoain orang dan bukan ditumpangin tangan. Tapi intimacy with God itu happen every day on your life. Sama kayak kita bangun hubungan sama orang lain, kita bangun hubungan sama, kalau kalian deketin orang, kalian mau tahu dong orangnya kayak apa, kalian mau didengar dong, kalian mau dengar dong orangnya kayak apa. Intimasi sama Tuhan kayak gitu, how you listen dan didengerin sama Tuhan. Itu kira-kira tentang intimasi. Tapi yang saya mau bahas tentang hari ini adalah apa yang mendasari hal itu. It is for my point of view ya. Jadi beberapa minggu ini lagi banyak tak renungkan. Ada 2 hal. For starting kayak relationship. Sama Tuhan itu kan kayak relationship kan, kayak kalian bangun hubungan sama orang lain kan. Yang pertama trust, yang kedua honesty. Trust and honesty. Siapa yang sini percaya Tuhan, angkat tangan? I'm glad that you are all trusting God. Karena sometimes trust itu kita bisa bilang sekarang, oh aku percaya Tuhan. But what happens when you're in trouble? Are you still have your faith in God? Do you still trust Him? Waktu Tuhan diem dan tidak ada lakuin apa-apa, apakah kalian masih percaya sama Tuhan? Saya sakit kemarin Desember. I was sick on December. Mengikuti semua jejak penyakit yang baru itu, saya sudah sakit. So, I was sick. Harus isoma kan? Isolasi mandiri kan? For the first time in my life, saya tidur sendirian. It was kayak, aduh enak banget. Kayak, aduh, saya tidak pernah tidur sendirian. Walaupun saya anak tunggal, tapi saya tidak pernah tidur sendirian. Di rumah, waktu zaman belum menikah, tidurnya selalu sama orang tua, sama mak. Selalu ada yang temani tidur, jadi tidak pernah tuh tidur sendirian di kamar sendirian, terus tidur tidak pernah. Kalau pergi keluar kota, pasti ada saudara, pasti ada siapa, jadi tidak pernah tidur sendirian. Habis itu married, tidak pernah tidur sendirian tuh, ada suaminya. Yang pergi ada Joshua, jadi kayak tidak pernah tidur sendirian. Terus aku harus mengalami experiencing 20 days, 20 hari tidur sendirian. Itu kayak frustrating. Terus sakit lagi. Tapi badannya tidak sakit, tapi kamu sakit. Gimana coba? Kalau orang sakit kan tahu ya, aduh badannya tidak enak, sakit gitu. Tapi ini badannya tidak sakit, ini badannya biasa wae. Badannya kayak nothing really happen gitu loh. Tidak sesak nafas, bersyukur ya. Tidak batuk, tidak apa. Tapi gue sakit, but you're sick. Jadi gue harus sendirian. Terus kayak, aduh Tuhan. Yang paling buat aku tidak enak waktu itu adalah karena aku tidak bisa sama Josh, bisa sama Yung Yung, itu lebih menyakitkan aku daripada penyakitku sendiri. Karena penyakitku tidak menyakiti aku, tapi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh kayak mental breakdown gitu. Aduh, my God, harus sendirian lagi. Jadi terus aku kayak waktu aku tahu nih aku sakit, jadi terima tes result kan. Habis PCR kan pasti terima tes result, terus kayak oh sakit. Terus aku kenapa kayak wis puji Tuhan. I got like nothing to lose, ya sudah, memang saya sakit ya sudah sakit aja. Jadi tidak kayak menyesal, oh kenapa Tuhan kok sakit? No. Itu enggak cross my mind, even sedikit pun enggak cross my mind. Tapi waktu kita mulai isolasi lah, terus kepisah lah, terus kamu harus sendirian, terus ngobrol sama Josh lewat cuma video call. Terus kayak beberapa hari awal kalau ngobrol sama Josh lewat video call tuh kayak aku menangis. Jadi kayak very mellow banget. Terus aku sampai bilang sama Tuhan kenapa ya kok kayak gini ya? This is so wrong. I mean like kok kayak aneh banget ya. Setiap kali ngobrol sama Josh, kayak kalau kalian jangan ngalami sih. Kalau harus sendiri dan terpisah, mungkin kalian sendiri karena you going abroad or something ya itu enggak apa-apa. Tapi waktu itu aku ngerasa kayak orang homesick mungkin ya. Jadi kayak you missing somebody badly, terus kayak
kayak ndak bisa nahan, kayak mau nangis gitu, kayak aduh ya ampun rasanya tuh ndak enak banget. Terus wah ndak enak banget buku, pokoknya setiap saat kayak di beberapa hari awal nek kayak telepon sama selesai telepon terus matiin kayak mau nangis, terus nangis gitu, weeping gitu, Tuhan nangis. Tapi nggak ngerti nangisnya kenapa. Aku nggak nangis karena aku sakit, nggak. Bener-bener nggak nangis kayak aku sakit terus kayak aduh Tuhan kenapa kok aku sakit, nggak. I'm feeling I'm totally fine. I mean like, well, I know I will be healed by the time going. Aku tahu kayak aku cuma percaya aku sakit ya wes, aku percaya aku pasti sembuh. Buat penyakitku aku bisa bilang kayak aku percaya aku pasti sembuh. Aku nggak tahu, aku percaya Jangan tanya aku percaya dari mana, aku nggak ngerti, tapi I know deep within my heart I know that I will be healed. Tapi waktu aku terpisah itu dan aku nggak bisa ketemu anakku, terus tidur sendirian, terus talking through video message video call, kayak aduh itu heartbreaking banget buat aku. Terus kayak aku kayak itu couple days terus aku kayak what is wrong with me God, karena sendirian tuh lah ngomong mbak siapa, ngomong mbak Tuhan tuh, kayak tanya mbak Tuhan what is wrong with me. Terus Tuhan kayak ingetin kalau buat diriku sendiri aku bisa percaya sama Tuhan 100%. Oh iya, aku percaya sama Tuhan, I will be fine. Kenapa kok kamu gak bisa percayain anakmu ke Tuhan? Kayak aku itu takut, wah kalau aku kayak gini nanti Joshua kayak gimana ya, wah kalau aku kayak gini Joshua kayak gimana ya, wah kalau kayak gini Joshua. Jadi itu yang buat aku setiap kali telepon diri sampai aku tuh sedih banget gitu loh. Just because I don't trust him. Karena aku gak percaya, tidak mempercayakan anakku, padahal Joshua itu kan Tuhan yang mempercayakan buat aku. Tapi kok tak balik, kayak aku yang memegang in control atas hidupnya dia dan bukan Tuhan. Itu yang ternyata kayak membuat aku kayak oh, because I was there like I was, begitu Tuhan kayak si revelation tuh kayak iya Tuhan, I'm sorry. Kalau aku percaya Tuhan sudah sembuhin aku, Tuhan sudah pernah tolong aku dulu dan Tuhan pasti akan tolong aku, I will trust. Aku juga akan mempercayakan Tuhan buat anakku. Aku juga percaya kalau dia itu juga tanggung jawabnya Tuhan dan Tuhan yang akan take care. Dan setelah itu kayak ada heavy burden yang diangkat. Selesai. Setelah itu untung itu cuma beberapa hari. Berbelas-belas hari belakangnya kalau telepon sih I'm fine. Ya wes toh. Karena I know kalau Tuhan take care myself. Kenapa kok aku percaya Tuhan pasti sembuhin aku? Ya aku tidak tahu. Tapi aku percaya Tuhan kenapa? Karena aku sudah experience Tuhan di belakang. Aku sudah melihat gimana Tuhan save me one problem to another waktu aku masih sekolah, waktu aku masih kuliah, waktu aku mulai di kerjaan awal, waktu mau merit, waktu di tengah merit. Aku lihat gimana Tuhan bantu aku dan aku merasakan Tuhan di sana. Jadi waktu aku sakit dan aku sendirian, aku percaya kalau I will be fine. Well, I'm fine. My body is sick, but I'm fine, totally fine. My soul is fine. Tapi waktu aku lihat Josh, terus aku kayak takut sendiri gitu loh. What will happen with him? Kalau aku sakit kayak gini, what will happen with him? Dia ngerasa kayak apa ya? Terus dia kayak gimana ya? Terus dia gimana ya? Terus semua pertanyaan yang aku bahkan gak bisa jawab. Dan I cannot do anything with it. Karena masih sakit, masih di isoma kan. Itu yang tak pikir dan sampai membuat aku kayak sedih banget kayak beberapa hari. Terus kayak Tuhan ngomong, loh nek kamu percaya kayak Tuhan buat hidupmu, kok gak bisa percaya kayak buat anakmu yang bahkan I don't have any control at that time. I was like, yes God, I'm sorry. Itu adalah sebuah kayak pengalaman yang Tuhan kasih tentang trust. Jadi kayak kadang tuh kita memang harus kayak ndak mudeng sih, terus kayak ndak tahu sih, terus baru kayak oh iya. Yeah. Tapi waktu kamu diingetin oh iya, yeah, apakah kamu mau terus kayak oh iya yeah, Tuhan itu yang bener ya, terus kayak tak tinggal, atau aku bisa milih untuk kayak
"Ya Tuhan, tapi kan ndak bisa ya, tapi terus nanti Joshua-nya gimana ya? Terus cuma masih kecil ya, terus terpisah sama orang tua ya, terus gini, terus gitu, terus gitu." Yang bahkan ndak ada ending-nya, tapi kita kayak enjoy the moment, pity ourselves gitu. Terus itu trust. Yang kedua tentang honesty. Mmm, waktu saya waktu saya cerita waktu saya sakit dan Tuhan kayak dan saya kayak sedih banget kayak beberapa hari itu, I confess to God, saya bilang sama Tuhan, "Oh iya aku salah ya Tuhan. Aku salah karena aku hold control buat anakku yang bahkan itu bukan porsiku, aku tahu gitu loh. Kalau aku kayak kayak I owe him jadi kayak the full responsibility is mine kayak nggak. Dia punyanya Tuhan loh. I confess to God that I know that I wrong." Jadi waktu kamu tahu dan kamu salah, will you confess to him? Apakah kamu mau mengakuinya? Mengakui kesalahanmu sama Tuhan. Waktu itu saya bilang saya tahu Tuhan saya salah. Saya minta maaf. I'm sorry. Dan I'll put back. Itu Joshua is yours. And I trust you for him. Confessing sama Tuhan itu saya nggak ngerti ya. Apakah terlalu banyak kepalsuan di dunia ini sehingga honesty is being honest with your feeling, being honest with yourself. It's kayak hal yang aneh. Aku nggak ngerti sih kalian mengalami hal itu atau enggak karena jujur ya aku paling enggak ini to be honest. Aku paling enggak suka kalau di gereja ditanya kayak, "Apa kabar?" Jawabnya luar biasa ya. Lah kalau lagi enggak luar biasa masa ya harus jawab luar biasa? Kan enggak, gitu loh. "Apa kabar?" "I'm not feeling well." Gue lagi enggak baik aja. Ada lagu anak-anak, waktu itu aku pernah nemenin Joshua nyanyi. Ya itu tentang how are you, kalau kamu lagi enggak feeling well, ya kamu bilang enggak feeling well. Kalau I'm good, ya bilang I'm good. I'm fine, thank you. Kalau lagi enggak fine, thank you, ya you can say you're not fine. And thanks for checking on us. Thanks for checking on me, but I'm not fine. Apakah karena kebiasaan kayak gitu ya, terus orang kayak harus kayak, oh kita tuh orang beriman, semuanya harus luar biasa. Jadi kayak, apa kabar? Luar biasa, padahal dalam hati enggak, aku enggak luar biasa. Aku lagi berantem sama temanku, berantem sama pacarku, berantem sama orang tuaku, lagi barusan selesai omel-omelan sama kokoku. Tapi waktu ditanya kayak, "Apa kabar?" Luar biasa. Jadi kayak harus jawab luar biasa, terus kayak luar biasanya cuma luar biasa. So fake. Aku enggak tahu apakah budaya yang kayak gitu terus kayak semua yang di appear di social media itu kayak happy place. Semua orang kayak seem so happy, terus kayak burden free, kayak enggak ada problem free, gitu. Isinya jalan-jalan, foto cantik, foto bagus, makanan enak. Terus kayak, wah kayaknya kok semua orang fotonya bagus semua ya, nanti kalau aku foto yang menyedihkan nanti kayak gimana? Kok semua orang kayak nganuknya bagus semua ya, terus kayak aku sendiri yang kayak cuma aku tok yang bermasalah di dunia ini. Kayak semua orang kok enggak ada masalahnya. Kayak tidak terbiasa dengan jujur dengan apa yang kamu rasakan. Jujur dengan apa yang kita rasain. Aku jengkel, aku marah, aku enggak suka. Even dalam kalau kita berdua hidup ya, maksudnya Cici berumah tangga, building a relationship waktu dari zaman pacaran juga. Kita buat promises, salah satunya kau harus jujur. Kau harus jujur, kau ngomong kau apa yang mau rasakan. Jangan semua masalah terus dipendem. Terus kita membuat granat suatu saat meledak terus hancur berantakan. Kita belajar untuk semua hal dibicarakan. Dan being honest with your feeling. Bukan honest yang, oh kamu tuh kayak gitu enggak, tapi kayak ngomong yang mau rasakan.
Kamu boleh jujur kok, semua orang punya perasaan dan itu wajar. Tuhan Yesus juga marah, Tuhan Yesus juga nangis. Jadi semua feeling yang kalian rasain itu wajar. Kalau kalian kecewa sama orang tua kalian, kalian kecewa sama teman kalian, itu perasaan yang wajar. Bahkan Cik Nat pernah, suatu saat temanku pergi foto-foto, hunting foto zaman dulu banget waktu masih kayak kuliah awal-awal kayak gitu. Itu kayak 10 tahun yang lalu, lama banget gak sih? Atau mungkin 11 tahun yang lalu. Mungkin kalian belum lahir atau masih owek-owek gitu. Itu kayak 11 tahun yang lalu. Temanku dekat yang tak menurutku dekat pergi hunting foto sama teman-teman yang lain. Dan saya left out, tidak diajak. Jengkel deh. Ya kalau kalian introvert mungkin kayak ya karepmu lah. Kamu mau pergi ya pergi aja. Tapi aku enggak kayak gitu, aku bukan orang yang seperti itu. Kayak aku kok aku enggak diajak ya? Jadwalku bisa loh. Kok aku enggak tahu ya ada acara ini ya? Kok tiba-tiba fotonya muncul ya di sosial media ya? Kok aku enggak diajak ya? Kok jengkel ya? Jadi aku jengkel kayak, kok gini ya? Kok gue left out ya, kayak tertinggal ya kayak gitu kayak. Terus aku mikir, lah tapi kan ya ditinggal ya enggak apa-apa toh saja nih. Nah ikut hunting foto juga nothing tulus kan. Enggak keluar duit bensin, enggak keluar duit parkir, enggak keluar duit mau masuk buat foto. Ya kan nothing tulus ya. Kamu bisa me time di rumah, aku juga enjoy me time di rumah waktu itu. Tapi kan dalam satu sisi kayak, kok gue ditinggal sih? Kok nggak diajak sih? Kan jengkel ya. Terus aku coba kayak gini, terus aku bilang itu, Tuhan aku jengkel. Tapi aku tahu harusnya aku nggak boleh jengkel buat hal-hal kayak gini. Ini hal-hal kayak receh banget nggak sih untuk jengkel over something like that. Terus kayak ntar ketemu temannya jadi awkward, ketemu temannya jadi itu kayak, tapi aku jengkel. Tapi aku bilang kayak, Tuhan aku jengkel. Jengkel banget, ditinggal kayak. Ya memang aku enggak bagus sih nek di foto. Jadi ya harusnya sadar diri ya. Kalau tukang foto nyari orang foto kan yang cantik ya yang di foto ya. Yang kalau ekspresinya bagus ya. Aku memang enggak pintar di foto jadi kayak Tuhan aku tapi jengkel. Aku enggak bisa bilang kayak, "Oh, enggak apa-apa Natalia. Enggak apa-apa, ya memang lah orang ya cari yang di foto ya yang mau difoto dong. Yang di foto ya yang bagus di foto dong. Ya enggak apa-apa lah kamu kayak." Enggak. Itu kayak mencoba membohongi perasaan bahwa aku sebenarnya jengkel terus kayak aku, "Oh enggak apa-apa, kamu harusnya enggak apa-apa, kamu harusnya." I don't wanna be like that. Terus aku kayak, "Enggak," terus aku bilang kayak, tapi aku bilang kayak, "Tuhan aku jengkel." Jadi aku bener-bener bilang, "Tuhan aku jengkel." And I told him, "Tuhan aku jengkel, kok aku diginiin toh? Kok mereka kayak gitu toh? Kok aku pergi juga aku ngajak loh, kok aku ditinggal loh, Tuhan aku jengkel." Tapi aku juga bilang gini sama Tuhan, "Tapi aku tahu, harusnya aku enggak boleh jengkel untuk hal-hal kayak gini. Tapi aku tahu, aku enggak boleh jengkel buat temanku nek cuma kayak gini. Tapi aku tahu aku harus tetap mengasihi temanku. Tapi aku tahu itu kayak karena aku tahu kalau aku bisa melakukan hal yang benar itu bukan kekuatanku. Tapi itu Tuhan yang di dalam kita. Roh Kudus yang membantu kita untuk melakukan hal yang benar. Jadi waktu aku tahu aku jengkel dan itu harusnya enggak jengkel ya aku ngomong. Sama kayak Yung jengkel kayak di rumah. And it hurts me gitu. Ya aku pasti ngomong sama Yung. Tapi sebelum aku ngomong sama Yung dan konfront Yung di depan, aku bilang sama Tuhan dulu. Tuhan, it doesn't seems right like this. Ini kayak enggak bener deh. Kok kayak gini ya? Tapi aku tahu nek aku harus jengkel terus nanti berantem. Terus kayak itu enggak bener Tuhan. Aku juga tahu nek itu bakal enggak bener. Tapi ini yang tak rasain. Ini yang tak rasain dan ini bener-bener yang tak rasain. Dan I experience that kalau aku ngaku sama Tuhan dan aku mau melakukan yang benar after I know, aku mengakuinya dan aku
tahu apa yang benar dan aku melakukan yang benar, ya itu bisa kok. Ketemu temanku setelah itu ya, "Hei, fotomu bagus ya." Itu tidak fake loh. Enggak kayak, "Oh ya fotomu bagus ya." No fake. Enggak, itu enggak fake sama sekali. Aku bilang, "Fotomu memang bagus, benar-benar bagus banget. Tempatnya juga bagus banget." I was like, "Nanti kalau sana lagi aku ikut ya." Aku diajak toh. Tapi itu no hurt feelings, enggak jengkel dan enggak yang kayak dengan perasaan kayak I was being left out gitu, enggak. Bener-bener, ya tapi I'm struggling back there, yang orang enggak tahu. Yang orang di depan enggak kelihatan. I was struggling back there sama Tuhanku sendiri yang tahu. Kalau aku jengkel, aku sedih, aku marah. That's kind of honesty yang kalau kalian merasain hal itu, don't you worry. Enggak apa-apa, it's normal. It's normal you're feeling capek kayak, God I'm tired. Kayak overwhelmed with everything. Kayak rasanya kok bebannya berat banget ya Tuhan, kayak kok enggak selesai-selesai ya Tuhan. Tuhan aku capek, udah berdoa buat hal ini kok enggak dapat-dapat ya Tuhan. Udah berdoa buat hal itu kok kayaknya enggak ada kemajuan-kemajuan ya Tuhan. Tuhan aku capek. Tapi jangan berhenti cuma sampai Tuhan aku capek atau confess your feeling, tapi you have to confess Bible-nya tadi, you have to trust in Him back. Trust that you know that God is in control in every single thing on your life. Tuhan aku capek, kok kayak aku berdoa tapi enggak ada hasil apa-apa ya. Tapi aku tahu Tuhan pasti bekerja. Kalau Tuhan enggak bekerja di hal yang aku lihat, berarti Tuhan bekerja di sesuatu yang aku enggak lihat dan aku enggak tahu, tapi aku percaya Tuhan pasti bekerja. But it's okay for you to say that you are tired. It's okay kamu bilang, Tuhan aku sedih, aku lelah, aku marah, aku kecewa. Even Tuhan I'm so happy, thank you for everything. Itu juga something you can confess. Kayak every single thing kayak thank you Jesus. At good things terus kayak you remind Jesus and at bad things you remind Him too. Kayak itu feelingsmu dan itu jujur dari kalian, enggak ada yang bisa membuat kalian merasa kan. Kayak dihipnotis kamu harus feeling good all the time. Kan enggak. Itu feelingmu, itu kejujuranmu. Kayak waktu itu Tuhan pernah menyembuhkan di Markus 9 ya, nanti kalian lihat. Tuhan turun dari gunung, habis Tuhan menampakkan diri mengganti rupa jadi 3 itu. Terus Tuhan turun, murid-muridnya kan lagi mengalami kesulitan mau mengusir orang jahat. Mau mengusir orang kerasukan setan. Roh jahat, kerasukan roh jahat. Ke orang jahat, mau mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Terus ini ayat 9 Markus 9:22 ya. Kata-katanya ayahnya anaknya bilang gitu. Sebab itu jika engkaunya itu Tuhan, dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dia ngomong sama Tuhan, oh anakku ini kasihan saya dilempar ke api lah apa gitu kan, kasihan karena dirasuk roh jahat. Karena itu Tuhan, kalau engkau dapat melakukan sesuatu, tolong kami dan kasihanilah kami. Terus responnya Tuhan kayak gini, katamu jika engkau dapat. Terus kayak Tuhan tanya, kamu tanya mbak aku kalau aku bisa menyembuhkan anakmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan responnya ayahnya anak itu 924 Sam. Nah, ini responnya. Aku percaya Tuhan. Tolong aku yang tidak percaya ini. Kamu tidak percaya Tuhan bisa nyembuhin? Aku percaya Tuhan. Tapi tolong aku yang tidak percaya ini. State of honesty yang kayak kadang kalau kita ketemu masalah, aku tidak tahu masalah kalian apa sih. Tapi kalau kalian merasa kayak masalah itu kayak so big for you, kayak ini kayaknya tidak ada jalan keluar ya. Ini kayaknya kalau tidak ngepek tidak mungkin lulus. Ini kayaknya kalau tidak ikut
teman-teman yang lain ngomong kotor, gue nggak akan punya temen nih. Ini kayaknya kalau nggak ikut main ke bar kayaknya nggak eksis nih. Kayak kalau nggak minum minuman keras kayak nanti nggak ada feed di sosial media nih kayak apakah itu masalah kalian kayak walaupun kayak seems kayak nggak ada way out. Ini way outnya cuma Tuhan loh. Tapi orang itu bilang apa? Aku percaya Tuhan. Tapi ampun ya aku yang nggak percaya ini. Tolong aku yang nggak percaya ini. He confess his feeling that dia tahu dia harus percaya tapi dia nggak percaya. Tapi dia percaya. Tapi dia nggak percaya. It's kind of mixed feeling. Kadang kita ngerasa kayak waktu kamu karena kalian tahu Tuhan, kalian kan tahu apa yang benar toh. Waktu kalian harus ngaku kebenaran dan itu kayak tapi nggak enak. Kalau lagi berantem sama Yuyung, enaknya karena Cina orangnya kan cablak gitu loh kayak kalau nggak suka ngomong langsung di depan, nggak suka gini. Terus kalau aku kayak gitu kayak, nggak suka gini, ya berantem terus dong. Karena tahu ada Tuhan bilang apa? Perkataan yang tepat itu seperti pingin perak. Jadi kayak kamu harus ngomong di waktu yang tepat. Tapi kan nggak enak untuk seseorang yang frontal di depan terus kamu harus nata lagi baru ngomong yang baik, ngelihat orang pikirannya kayak gimana caranya. Itu kan enak, tapi itu bener. Aku percaya Tuhan, itu bener. Waktu kamu harus melakukan sesuatu yang bener tapi kamu kayak but it's hard. But I cannot do that. Tapi yang tak rasakan gak kayak gitu. Aku gak pengen kayak gini. Tapi aku tahu itu yang bener. Itu yang tak rasakan. Itu yang orang bilang. Aku percaya. Tolong aku yang gak percaya ini. Tuhan tolong gak? Tuhan tolong. Tuhan sembuhin orangnya kok. Waktu aku bilang Tuhan aku jengkel. Tapi aku tahu harusnya gak kayak gini. Tuhan juga tolong aku. So it's okay to be honest with your feeling. It's okay not to be okay. Terus kalau terus kemarin baru kayak minggu lalu Joshua itu takut naik eskalator. Aku enggak tahu kenapa, dia takut. Jadi setiap kali kalau kita ke mall yang baru 2 kali setelah corona saya ke mall, dia takut naik eskalator. Kalau setiap kali naik eskalator dia langsung cari maminya mana, papinya mana, minta gendong. Suatu saat dia pergi, kita enggak ikut. Saya sama Yuyun enggak ikut, dia pergi sama tante-tantenya. Kita enggak ikut. Terus pulang. Orang-orang rumah pada cerita, ya tadi sudah mau loh naik eskalator, tapi terus dia harus cari pegangan kayak gitu-gitu. Masih takut kan? Terus mau tidur. Biasanya kalau mau tidur, kan saya temani dia tidur. Bacain story, nyanyi, terus pray kayak gitu. Suatu itu dia mau tidur, dia bilang gini, Mami, Joshua scary naik eskalator. Kayak shaky waktu going down kayak gitu. Mukanya polos banget. Waktu dia ngakui dia takut. Polos banget. So innocent. Jujur banget, I was like. Terus Cik Nabi, ya kamu toh anak laki, oh enggak takut gitu ya. Anak laki kamu tuh sudah gede, harusnya berani. Cina enggak kayak gitu. Ini yang masih manusia ini. Waktu lihat anak kayak gitu aja, I was telling him like, oh it's okay Josh, you're doing good. Nanti praktis sama mami ya. Nanti kita naik eskalator lagi, I will hold your hand. It's okay, you're doing good. I'm still human being gitu loh. Saya masih manusia, masih banyak dosanya. Tapi waktu aku lihat anakku ngomong kayak gitu ke aku, dengan sejujur itu, aku enggak bisa bilang sama dia kayak, piye toh anak laki kok takutan. Enggak bisa.
cross my mind aja ndak for telling him that way. I'm so touched sama dia, kejujurannya dia, kepolosannya dia. Dia mau ngomong kayak gitu tuh saya kayak, oh my gosh. I was like, it's okay, you're doing good. We can practice together. We can practice together. Jadi terus aku habis dia tidur terus saya kayak, itu loh. Kalau kamu bisa jujur sama Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan gak akan kayak, apa tuh? Manusia berdosa. Terus kayak, baik gitu. Tuhan gak kayak gitu. Kalau orang tuamu kayak gitu, atau kamu confess sama orang tuamu, dan mereka gak terima kamu, ampunilah mereka, mereka masih manusia. Tapi Tuhanmu dia gak kayak gitu. Buka di where is it tadi? Oh, 1 Yohanes 1 ayat 19. Tak bacain sebentar, aku harus change ke bahasa Indonesia dulu, sebentar ya. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 19. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kamu merasa kamu bersalah dan kamu tidak mau mengakuinya, maka kamu tidak akan pernah bisa terbebas dari kesalahanmu itu. Saya kerja di kantor. Ada anak buah saya yang melakukan kesalahan yang 2-3 kali kesalahan yang sama. Pasti dipanggil dong. Terus ditanya dong, kenapa kamu ngakuin kayak gitu? Selama jawabannya dia masih nyalahin komputernya, orang lain, supplier, apa, ya dia akan continue doing the same mistakes that mereka buat. Tapi waktu dia confess, oh yeah, salah. Tadi rumusnya copy paste dari file yang lama buat file yang baru copy paste, jadi ada yang salah. Waktu dia bisa confess, kita bisa kasih tahu dia apa yang benar. Dia sadar salahnya di mana, dia bisa berubah. Itu power of confess, pengakuan gitu loh. Waktu kamu mengalami apa yang kamu rasakan dan kamu tidak suka dan kamu tidak pas dan kamu tahu itu salah, confess. Karena kalau Cik Nat aja yang masih manusia biasa bisa ngelihat Joshua dan tidak marah, apalagi Tuhan. Tuhan itu jauh lebih sayang sama kita. Apakah ada yang percaya kok Tuhan tidak sayang sama kalian? Siapa yang percaya kok Tuhan sayang sama kalian? Well, I'm glad. Yes, dia sayang sama kalian. Dan dia sayang sama kalian waktu kalian berbuat dosa juga Tuhan tetap sayang sama manusianya. Tuhan tidak datang cari orang yang suci. Kalau saya ketemu waktu Joshua buat salah, terus ini yang saya selalu bilang sama Joshua. Joshua, Mommy still loves you. Mommy loves you whatever you did. Because you are my son. Mami sayang kamu karena kamu anakku. But for every single things that you do, there's consequences. Joshua mecahin telur, jadi kasih tahu jangan mecahin, tapi dia mecahin telur, tetap sayang enggak? Ya tetap sayang lah. Joshua jadi kasih tahu, jangan. Tetap dilakuin. Pecah apa barang, jatuh apa piye, tetap sayang enggak? Ya tetap sayang. I told him, I love you. Tapi ada konsekuensinya loh. Dikasih tahu stop watchingnya. Screen time-nya over. Stop, kasih mami. Ditunggu. Josh.
Jos, 3 kali toh. I will take the phone. Nggak ada screen time lagi. Tapi tetap sayang nggak? Ya sayang. Kalau masa konsekuensinya yang hari itu sudah habis, boleh nonton lagi? Ya boleh. Sayangnya tidak terpengaruh dengan apa yang dilakuin enggak. Tapi konsekuensinya tetap ada loh. Tuhan juga sayang kalian. Waktu kalian lakuin apa yang membuat Tuhan sedih juga Tuhan tetap sayang. Kalau kalian bertobat Tuhan mengampuni enggak? Tuhan mengampuni. Tapi konsekuensinya tetap ada. Iya toh. Ekstrimnya nih kalau kalian bunuh orang, terus kalian bertobat, ya Tuhan tetap mengampuni. Tapi nek diproses masuk penjara, kalian tetap masuk penjara. Konsekuensinya di sini tetap jalan, tapi rasa sayangnya tidak berubah. Dan saya berharap kalian bisa percaya itu di dalam diri kalian. Jadi waktu kalian datang sama Tuhan, kalian datang dengan pemikiran yang baru bahwa Tuhan itu menerima semua baik dan buruknya kalian. Jadi kamu boleh ngomong sama Tuhan kalau kamu lakukan kesalahan, kamu boleh ngomong sama Tuhan kalau kamu lagi tidak suka hati, kamu boleh ngomong sama Tuhan kalau kamu lagi super senang banget, kamu boleh ngomong sama Tuhan at every single time of your semua hal. Bahkan yang paling jelekmu pun yang orang lain tidak tahu. Dosa yang kalian lakuin sendirian, yang orang lain tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, temanmu tidak tahu. Kamu boleh confess sama Tuhan. Datang sama Tuhan dan be honest. Tuhan ini loh, ini salah. Tolonglah aku yang salah ini. Karena way out-nya cuma Tuhan. So first you have to have the trust. Karena kalau enggak punya trust, kalian enggak bisa being honest. Enggak mungkin dong kalian enggak kenal orang terus tiba-tiba kalian bisa jujur sama orang itu. Kalian harus kenal orangnya baru kalian bisa ngomongin permasalahan kalian, baru bisa minta ide, baru bisa minta jalan keluar. Tuhan itu kalian kok percaya sama Tuhan ya baru kalian bisa being honest with God. Percaya kok Tuhan itu mau terima kalian apa adanya. Percaya kalau kamu cari Tuhan ada. Percaya kalau kamu ketok pintunya dibuka. Percaya kalau kamu berdoa Tuhan ada, Tuhan dengar. Kalau kalian tidak percaya itu dulu, tidak bisa masuk step berikutnya. Dan intimasinya sama Tuhan itu ya dari proses-proses kehidupan yang simpel-simpel kayak gitu loh. Dari kalian mengalami satu-satu ditinggal teman nonton itu kan, ditinggal teman foto itu kan hal yang receh kan. Itu masalah kehidupan sehari-hari banget gak sih? Kayak bukan yang aku terlilit hutang 7 miliar kayak gitu kan enggak tuh. Kayak itu kayak super berat banget atau apa masalah yang berat-berat kayak gitu. Ini yang tak alami itu hal receh banget kayak Tuhan aku super jengkel aja kan ditinggal pergi foto. Itu kan receh banget. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada yang pergi gitu ya karena corona ya. Bersyukur ya kalian tidak akan ditinggal kayak aku. Tapi kan itu hal-hal yang tapi Tuhanmu ada di situ. Karena your life and your spiritual life itu satu kesatuan yang sama. Jadi percaya sama Tuhan. Seberapa kamu percaya sama Tuhan. Dan enaknya kalau kamu intimasi sama Tuhan, satu step kamu lolos, kadarnya percayanya naik. Karena ini sudah lolos nih. Tuhan sudah save aku di sini nih. Nanti ngalamin halnya. Yang ini susah nih. Yang ini susah nih. Kayak gitu. Itu yang tak rasain. Terus terakhir. Kalian tahu kan beberapa waktu yang lalu Indonesia kehilangan seorang pendeta muda yang super kece dan keren banget. Pastor Raditya Oloan. Waktu denger itu kayak wah so sad. Sedih banget gak sih? Kok harus gone so soon kayak gitu. Terus yang buat Ciknat kayak merasa tertemplak tuh gini. Ada yang posting tentang komennya anaknya dia. Jadi pastornya punya anak.
betapa si anak ini ditinggal orang tuane, papahe, tapi dia masih bisa kayak, oh we have to rejoice in God. Kayak kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Ya harus, aku tahu aku bisa kecewa, tapi enggak, ini aku tahu papaku di surga sudah baik-baik saja. Kayak I was like, wow, keren banget. Itu keren banget. Papi Cik Nat meninggal waktu Cik Nat kelas 4 SD. Aku umur 10 tahun. Di sekolah, masih sekolah toh. Jadi tahu kalau papinya sakit sudah masuk rumah sakit. Tapi kan tetap harus sekolah ya. Jadi di sekolah lagi belajar, tiba-tiba gurunya datang kasih kabar, oh ya orang tuanya meninggal. Kayak nangis. Wah, terus teman-teman ngirimi itu surat selamat berduka cita. Selamat berduka cita ya. Anak SD ya sudahlah. Terus sedih, ya sedih nangis. Oh papinya enggak ada. Tapi terus kan enggak waktu itu enggak bisa mikir kayak, terus nanti nek papiku enggak ada, gimana ya? Jadi enggak ada papinya lagi kan kayak tulang punggung keluarga. Terus nanti di rumah enggak ada anak, enggak ada laki-laki, enggak ada yang jaga. Nanti enggak perlu ganti lampu, siapa yang ganti? Kan cewek semua. Tapi itu kan enggak pernah kepikir orang anak kecil ya. Baru tahunnya kan waktu sudah mulai beranjak besar baru kerasa, oh iya ya, itu papinya ya. Waktu itu aku yang masih umur segitu ya, karena umur 10 tahun itu cuma sedih, oh ya sudah papiku sudah ada, selesai. Tapi waktu aku lihat anaknya pastor ini, dia bisa stand kayak bener-bener yakin kok. We have to rejoice in God, kayak dia bisa confess tentang Tuhannya, mempermuliakan Tuhannya di tengah hal-hal kayak gitu tuh aku kayak wow. So aku kayak I talk to myself kayak, Tuhan, kalau aku harus pergi juga, aku mau Joshua juga kayak gitu, itu keren banget. Itu keren banget Tuhan, aku kayak, Tuhan kalau aku harus pergi juga, aku mau Tuhan aku berdoa supaya anakku juga bisa kayak gitu. Supaya anakku juga bisa apa? Mengalami Tuhan. Supaya anakku bisa melihat Tuhan, bicara aku ngelihat Tuhan. Supaya Jos bisa lihat Tuhan kayak aku lihat Tuhan. Supaya Jos bisa mengalami Engkau lebih dari apa aku mengalami Engkau. Jadi dia bisa punya pegangan yang kuat, jadi waktu aku enggak goyah, enggak bingung. Sama kayak anak itu, waktu ditinggal pergi papai, dia bisa berdiri tegak dan ngomong kayak gitu, itu kayak wow. Kalau enggak ada pengalaman sama Tuhan menurutku enggak bisa. Kalau dia enggak melihat Tuhannya, enggak bisa. Enggak bisa. Karena aku kan enggak bisa. Kayak waktu itu Koyal pernah sharing. Papahnya bilang apa? Kamu harus ngerasain Tuhan sendiri. Itu yang kalian harus lakuin karena orang tuamu mungkin enggak akan selamanya ada buat kalian. Enggak tahu nek tiba-tiba Tuhan sudah datang duluan. Tapi enggak ada, orang tuamu enggak akan selamanya ada buat kalian. Temanmu yang kalian bisa lean on itu juga enggak selamanya ada buat kalian. Ada masanya kalian harus berdiri sendiri dan itu your own fight. Yang ada buat kalian cuma Tuhan. Jadi kalau kalian tidak experiencing Tuhan, how will you survive? Karena aku punya anak, aku bisa ngomong. Aku bisa kayak lihat kayak itu kayak, wah Tuhan, dia harus mengalami Engkau. Aku berdoa supaya anakku juga mengalami Tuhan. Anakku bisa ngelihat Tuhan kayak aku ngelihat Tuhan. Even lebih dekat sama Tuhan daripada aku dekat sama Tuhan. Karena yang kita di sini lakuin, yang kita sharingin ini cuma untuk kalian, so that kamu juga mengalami hal yang sama. Karena yaitu orang tuamu tidak akan ada selalu untuk kalian. Teman terbaikmu pun mungkin juga enggak. Pacarmu, suamimu, anakmu, mungkin enggak akan ada. Kalian harus punya sendiri pengalaman pribadi sama Tuhan. Tak close dengan satu kata. Ini quote saya lihat di story-nya orang. Tapi bagus.
I believe in God, not because my parents told me to. I believe in God, not because a church told me to, but because I have experienced how awesome He is. Saya berharap saya di sini sebagai orang yang lebih tua dari kalian, si Nat yang sudah punya anak, I only can hope kalian juga experience Tuhan. Bukan karena orang tua kalian nyuruh kalian, bukan karena di gereja kalian dikasih tahu. Kalian bisa experience Tuhan, kalian bisa menimbulkan iman kalian sendiri karena kalian ketemu sama Tuhan pribadi. Karena itu yang kalian perlu. Kita semua perlu itu. Over every single thing, sedikit demi sedikit, every day of your life. Bukan cuma one time experience terus over, enggak. Itu experience yang kalian selama kalian hidup ya kalian selamanya kalian perlu Tuhan. Karena kalau sudah hidup ya sudah ketemu sama Tuhan, harusnya. Atau amit-amit masuk neraka itu. Karena selama masih bisa, karena Tuhan itu terlebih mengasihi kalian daripada kita. Jadi kalian harus percaya, kalau kalian cari Tuhan, Tuhan pasti ada di situ. Kalau kalian ketok, pintunya pasti dibuka. Kalau kalian confess perasaan kalian, Tuhan tidak akan reject perasaan kalian. Tuhan tidak akan kayak, Allah perasaan anak-anak, Allah masalah apa, Allah dosa ini lagi. Karena semua kejujuran yang kalian kasih sama Tuhan, setiap air mata yang Tuhan kalian taruh di kakinya Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Dan Tuhan very welcome. Posisi kalian lagi super dekat sama Tuhan, super rohani, super baik, atau posisi kalian lagi super jauh sama Tuhan, super malas baca Alkitab, lagi super jelek-jeleknya, Tuhan juga tunggu kalian. Jadi, you have to have the trust and start being honest with God and experience Him yourself. Itu sharing saya hari ini. Kita berdoa ya. Kalau ada di antara kalian yang pernah mencoba jujur sama orang, mencoba jujur sama orang tua kalian, mencoba jujur sama teman kalian, mencoba jujur sama mungkin orang lain yang lebih tua dari kalian dan mereka merusak kepercayaan kalian, mengecewakan kalian, I want to tell you that your God is not like that. Tuhanmu itu menyukai kejujuranmu dan Dia jauh merindukan kalian. Dan I want to say that kalau kalian pernah merasakan hal seperti itu, ampuni kami, ampuni orang yang sudah membuat kalian membuat kalian kehilangan kepercayaan. Maafkan orang tuamu, maafkan temanmu. Waktu kalian datang ke mereka dan kalian jujur sama mereka, kalau mereka mengecewakan kalian. Saya berdiri di sini mau meminta maaf buat kalian kalau kalian pernah mengalami hal tersebut seperti itu. So that you know, ada orang yang bisa kalian percaya lebih dari semua siapa saja, itu Tuhan. Dan Dia dekat. Dan Dia ada bersama-sama dengan engkau. Dan kalian bisa mulai untuk menyatakan perasaan kalian, menyatakan apa yang kalian rasakan dan mempercayakannya pada Tuhan.
because He is here and He is with you. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang peduli pada setiap kami. Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami punya privilege untuk memanggil-Mu Bapa. Kalau kami boleh mengenal Engkau, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh sangat baik. Dalam keadaan apapun kami tahu Engkau baik buat kami. Karena kami percaya Engkau turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita angkat tangan sama Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, dengan segala kebaikan, keburukan, all the feelings, all the sins, all the flaw, all the semua yang ada pada diri kami. Ini kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti kami dan mengasihi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Mari beracara atas setiap kami lebih dan lebih lagi. Mari beracara atas setiap kami hari demi hari. Kami tahu Tuhan kalau Engkau peduli atas setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan dan kami berserah kepada-Mu. We want to know You more. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya kami boleh berdiri tegak menghadapi segala badai cobaan karena kami tahu kami punya Allah yang hebat. Bukan karena apa kata orang, bukan karena apa kata gereja, tapi karena kami mengalami Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang bekerja terus dan terus lagi atas setiap anak-anak di tempat ini. Biar Engkau yang pegang tangan kami dan tuntun kami kemana kami pergi, karena kami tahu bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar kami boleh mengalami Engkau hari demi hari, hari lepas hari, satu masalah demi satu masalah, karena kami tahu Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami keluar dari tempat ini Bapa. Biar Roh-Mu tetap mengingatkan kami, membantu kami, menuntun kami kemana kami pergi, dan biar kami boleh mempermuliakan Engkau setiap apa yang kami lakukan. Dan kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.